Bentar bang ya. Mau BK nggak bang? Baik, kita kasih Bang? turun ya. Sebentar. Mau BK nggak? Bentar ya, sebentar. Kita Cari kasih lain. ada paong oleng. Coba kita kasih paong oleng. Ini dia sudah mengakui. Ini salah satu yang harus kita apresiasi ya. Dia sudah mengakui bahwa Muhammad pendosa. Oke, paong Muslim bang. Ya bang, begini bang. Sebentar bang, saya tanya dulu, kasih abang saran. Muslim? Ya, saya Muslim. Oke, abang mengakui bahwa Muhammad seorang pendosa? Tidak. Nah, yang mana yang benar nih Lina? Satu bilang, Muhammad itu dia ada dosa, dia manusia juga. Macam mana dia tidak dosa? Sedangkan Nabi Isa tuh diturunkan nanti dia akan beristri, dia berdosa juga. Tapi ditulis di Al-Quran dia bukan orang pendosa. Al-Quran bilang Isa tidak berdosa. Lina bilang bahwa Isa berdosa. Terus Paong Oleng bilang Muhammad tidak berdosa. Padahal Quran bilang Muhammad berdosa. Yang mana ini? Dua-duanya tukang bohong. Dengerin dulu, jangan bicara Kadang-kadang dengan orang yang tidak tahu agama bang. Coba saya luruskan dulu. Ya, saya luruskan dulu. Dalam konteks agama Islam dan Kristen itu lain bang. Sebentar bang. Anda bilang Muhammad tidak berdosa. Betul? Ya. Betul. Baik. Saya akan bacakan Quran. Anda punya Al-Quran atau Anda percaya dengan Al-Quran yang saya bukakan ini? Ya. Terus bacakan bang. Baik. Saya tampilkan di layar sebentar. Saya balikkan dulu kamera saya bang ya. Kalau Lina di sini benar, tapi dia fitnah Isa berdosa, itu yang nggak benar. Iya sama kamu tak tahu lagi Nabi Isa Bentar. itu akan datang, dia turun di Oke, bumi, sebentar dia nih. berdosa. Coba nih. Ini Quran surat Al-Fat, ya, surat Al-Fat. Kita mulai dari ayat yang pertama ya, sebentar. Kita mulai dari ayat yang pertama. Kita turun dulu. Ini ayat yang kedua ya. Oh, ini kita langsung ayat yang kedua saja nih, ayat yang kedua nih. Di sini dikatakan, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas apa nih? Paong Oleng? Jangan langsung oleng gitu. Bang, dengarin saya dulu. Baca dulu. Atas apa? Yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa Ya yahdika nggak usah siratan. ngarap-ngarap lah, artinya aja. Artinya aja yuk, artinya. Nah, memahami Al-Quran tidak seperti memahami Alkitab yang karangan manusia itu. Ya sudah, baca saja dah, baca saja terjemahannya. Kamu baca sejak kamu baca jangan Makanya. kamu baca Arab, kamu baca sejak tulisan supaya dorang paham. Bagi Ayo. paham dorang. Baca artinya. Begini, agar Allah memberikan, coba ayat sebelumnya itu harus dibaca juga. Oke, sama baik. saya. Kita mulai dari ayat satunya. Sebentar ya. Kita mulai dari ayat satunya. Sabar. Sabar. Kita mulai dari ayat 1. Ini ayat 2. Bentar. Bentar. Saya tampilkan penuhnya saja ya, sebentar. Kita tampilkan penuhnya sebentar. Bentar ya, kita tampilkan penuhnya. Baik. Kita tampilkan Quran surat Al-Fat ayat yang kedua sebentar. Al-Fat ayat 2. Oke. Bentar ya. Ini Pelan-pelan, Pak, sabar. saya jelasin Pak dulu ya. Tadi, ayat tadi itu bukan Nabi Muhammad pendosa, tidak. Tapi semua manusia itu akan membawa dosa. Tapi Oke nih, ada yang sudah ketemu nih. Sebentar. Kita baca dari ayat 1. Coba baca ayat satunya. Ya baca lah bang, bang kan yang pegang itu. Nanti saya sendiri yang ngerti Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Udah. Ya, Kemudian ayat yang kedua. Supaya apa? Memberi ampunan kepadamu.
terhadap? terhadap dosamu yang telah lalu dan yang datang. Berarti Muhammad berdosa nggak di sini? Bang, kamu nggak tahu itu maknanya, Bang. Nabi Muhammad itu dimaksud di tafsir itu. Nggak tahu mak. Ini kamu beri ampunan kepada dosamu loh. Dosamu, dosanya siapa ini? Dosanya siapa? Itu, Bang. Itu bermakna maksum. Nah ini makanya Pau Ngoleng ini jelas mempertuhankan Muhammad. Tidak mempertuhankan Muhammad, Bang. Ya sudah, sekarang dosanya siapa ini? Nabi Adam. Ini dosanya siapa? Bang, kenapa? Dosanya siapa ini? Begini, Bang, pendosa. Kok dan begini, orang yang begini, mempunyai begini? Ini dosanya. Coba sekarang saya tanya. Sebentar, saya tanya sama si Anu, si Lina. Coba Lina, dosanya siapa ini Lina? Yalah dosa Nabi Muhammad lah. Oh, gimana? Sebab kan Nabi Muhammad tuh kan kekasih Allah. Bila dia meninggal, dia tiada dosa sudah. Sebab dia tanggung dosa kepada wanita di dunia nih. Tuh, dosanya dilemparin sama wanita tuh. Dia akan hormati semua wanita. Bagilah wanita harga. Berat, saudara-saudara ini. Sekarang wanita dihormati sudah oleh lelaki-lelaki, termasuk kamu juga. Oke, jadi intinya gimana lah sekarang? Coba, Muhammad itu berdosa atau enggak? Coba. Yuk. Bang, begini, sama halnya dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu kan mendoakan Nabi Muhammad. Bukan Supaya apa? Nabi Muhammad. Supaya apa dia didoakan? Itu Supaya dalam apa dia tafsir, didoakan? Bukan didoakan itu, Bang. Makanya abang itu kalau Tadi dibilang doakan, sekarang nggak didoakan gimana sih? Selawat, Bang. Selawatkan kepada Nabi Muhammad. Oke, apa isi sholawat? Maksud Isi sholawat kan nih, begini. Allahumma sholli Begini, Bang. ala Muhammad. Betul nggak? Gitu iya, nggak isinya? betul. Bang, Selawat Nabi Muhammad. Dengar dulu, betul nggak itu isi sholawat? Betul nggak itu isi sholawat? Iya, Ya itu. Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Betul nggak? Nah, itu dia doakan. Sekarang Muhammad udah selamat belum? Dia sudah Bang. selamat, dia sudah di Kalau sudah selamat, ngapain minta dilimpahkan keselamatan? untuk saya sendiri, Bang. Untuk Loh, saya sendiri, Mas. Gimana, Bang? Gimana sih? Dengar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan kepada keluarganya. Jawab pertanyaan saya. Kalau abang bisa jawab, saya ikut agama abang. Waduh, ini malah lari kemana mah? Suaramu sudah macet. Bang, hilang suara kamu. Begini, saya punya pertanyaan. Kalau abang sendiri Sebentar bisa, dulu, dijawab dulu. Muhammad didoakan, betul nggak? Iya. Oke, kalau didoakan biar ngapa? Makanya dengerin dulu saya jelasin. Enggak, didoakan biar ngapa? Biar selamat, betul nggak? Jangan memotong, Bang. Dengerin Aduh, saya kok dulu. memotong, Bang? Saya masih ingat. Bang, tahu nggak, Bang? Saya waktu kecil, saya itu di kampung halaman saya, tempat kelahiran saya, itu nggak ada yang nggak kenal saya waktu saya masih kecil. Itu teman-teman saya main tuh orang Islam semua. Makanya dulu kami di masjid, dulu begini. Saya tahu semua. Dengar dulu. Waktu dulu di masjid, kami itu kayak begitu. Nyanyi-nyanyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Abang ini, Bang. Aduh, gimana sih? Sama abang. Kalau agama abang ya mungkin dia bisa ditafsirkan sendiri. Ya sudah, sekarang saya tanya. Oh, kalian meminta nggak kepada Allah supaya memberikan keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya? Itu makanya itu kebodohan abang. Enggak. Aduh, malah dibilang kebodohan. Oke lah, ini tambah parah ini. Gimana ini katanya? Coba, Lina, betul nggak? Umat Islam mendoakan supaya Muhammad itu diberikan keselamatan oleh Allah. Iyalah, kalau ditulis di sana memang betul lah. Ya, Apalagi berarti Muhammad belum selamat. sudah selamat. Kalau Dia sudah selamat, kenapa diminta-minta? Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Kenapa?
Bukankah ini namanya kurang kerjaan? Sebab itu namanya budaya. Budaya itu maksudnya kita punya kebiasaan. Berarti Ah. budaya. Budaya kebiasaan. Berarti kebiasaan yang salah. Sebenarnya dia sudah di sisi Allah. Cuma manusia tak boleh nampak. Berarti kebiasaan yang salah. Bukan kebiasaan yang salah. Mana Kebiasaan lagi yang nih kan? salah. Cuma kita menenangkan hati kita untuk selawatkan Nabi Muhammad. Kita rindu kepada dia. Macam tuh. Dia sudah wafat, dia sudah meninggal. Macam kamu sudah Yesus sudah meninggal. Jadi kamu masih Seandainya, lagi Lina, seandainya Yesus di dalam kubur tidak bangkit, nasib saya sama seperti kamu, pengikut orang mati. Tapi karena Yesus bangkit mengalahkan maut, makanya kita beda. Saya mengikuti yang hidup, kamu mengikuti yang mati. Oke, ulul albab. Ya, Muslim Bang? Muslim lah. Kurang lebih. Kurang lebih, maksudnya gimana nih Bang? Udah mulai bimbang? Ragu-ragu atau gimana? Bimbang terhadap apa? Kalau terhadap Al-Quran aku nggak bimbang, tapi kalau agama Muslim yang kebanyakan aku bimbang. Bimbang, saudara. Apa yang membuat Anda bimbang, Bang? Ya karena kebanyakan orang kan mengikuti hadis, nggak mengikuti sholawat. Ya kayak tadi kan kata sholawat diartikan mendoakan Nabi Muhammad. Padahal di situ kan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah mempunyai koneksi keterhubungan dengan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, maka buatlah koneksi keterhubungan dengan Rasul itu. Abang makin ngawur lagi kalau kayak begini. Sejak kapan sholawat itu artinya koneksi, Bang? Setahu saya koneksi itu Bluetooth, Bang. Coba dibuka asal muasal kata sholawat itu. Oke, kan berasal sholawat dari itu kata dasarnya apa? Kata dasar sholawat. Sholat. Berarti Allah sholat kepada Sholat Muhammad. silahun itu artinya sambungan. Waduh, Coba dicek. makin kacau balau lagi. Jadi Allah bersolawat kepada Muhammad artinya Allah bersolat kepada Muhammad. Bukan bersolat, Allah membangun koneksi keterhubungan dengan Rasulnya. Oh gitu. Kan nggak ada Muhammad di situ. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Berarti nabi itu berasal dari kata naba'a. Naba'a itu orang yang menyampaikan kabar berita. Jadi seluruh nabi, bukan hanya kepada personal individu. Jadi abang bersolawat juga kepada Isa. Semuanya Rasul. Gimana solawat kepada Isanya? Sholawat itu berarti kan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya. Oke. Oke, apa yang diajarkan oleh Oke, kalau begitu saya tanya apa yang diajarkan oleh Daud? Semua la nufarriqu baina ahadin. Ya, di mana ayatnya, Bang? Yang diajarkan oleh Daud apa? Ayatnya mana? Daud Rasul satu dengan Rasul yang lain. Nah, itu ini Anda adalah namanya ajaran fitnah lagi. Bang, tadi saya sudah bangga ini. Ini orang termasuk bagus ini, ingin mempercayai Al-Quran ini. Tapi ternyata Anda malah sekarang memfitnah Al-Quran. Di mana ayatnya bahwa Allah bersolawat kepada Daud? Loh, di situ kan sudah jelas. Di situ sudah jelas gitu, Bang Edis. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan malaikatnya. Yusholluna ala nabi. Nabi di situ jama' atau tunggal? Nabi itu siapa kira-kira? Iya, Seluruh di situ nabi. jama' atau tunggal? Iya tunggal. Tunggal. Siapa? Merujuk kepada siapa di situ? Ya nabi. Iya, siapa? Namanya siapa? Lah kan berarti kan risalah itu kan bukan pada mulai ngawur kan? Mulai ngawur lagi, ini berat ini, gimana ini? Oke, nah sekarang gak usah situ, belum nyampe ilmu begini aja. Apa alasanmu? Berarti kamu tidak percaya lagi dengan hadis? No, apapun. Nggak percaya sama hadis. Ya, apa pesanmu terhadap orang-orang Islam? Gimana? Ya hadis itu kan cerita, bisa salah, bisa benar. Iya, berarti kamu percaya nggak kepada hadis? Ya tergantung hadisnya siapa dulu. Wah, sekarang tergantung. Tadi berarti hadis itu adalah sekumpulan kebohongan-kebohongan.
Ya bisa jadi. Bisa jadi. Jadi umat muslim menurut kamu telah mempercayai buku-buku yang berisi kebohongan-kebohongan, yaitu hadis. Saya tidak mengatakan semua hadis kebohongan. Apapun cerita dari siapapun, entah kambing yang cerita kayak, kalau itu sesuai dengan Al-Quran saya pakai. Oke, berarti di dalam hadis itu berisi kebohongan, banyak kebohongan-kebohongan. Jangan di framing ke situ. Loh, gimana sih? Hadis itu cerita. Iya, yang dimaksud di sini taruhlah hadis Bukhari. Nah, apakah kamu percaya bahwa hadis Bukhari itu berisi kebohongan-kebohongan? Ya intinya saya hanya menggunakan Al-Quran, nggak menggunakan selain itu. Nah, berarti hadis yang dipercaya orang Islam kebohongan-kebohongan. Ya kan sama-sama punya akal, ya silakan dicari. Enggak, saya minta tegas dari kamu. Kenapa kamu tidak percaya Bukhari? Ya karena banyak hadis-hadis, bukan tidak percaya sama Bukhari, saya pun nggak kenal sama Bukhari. Oke, gini aja, saya ke warung, ke toko buku, saya beli kitab Sahih Bukhari. Nah, kitab Sahih Bukhari itu kamu percaya nggak? Ada nggak di situ pernyataannya yang korelasinya koheren dengan Al-Quran? Ringkas. Percaya nggak kamu dengan kitab Sahih Bukhari itu yang dijual sekarang di toko buku Islam? Percaya nggak? Kalau saya pribadi ya tidak. Kenapa tidak percaya? Ya karena jauh dari kebenaran. Jauh. Berarti kebanyakan orang Islam percaya kepada kitab yang jauh dari kebenaran itu. Ya kalau saya pure Al-Quran. Nah, sudah nyata, sudah ya, nyata. Pure Al-Quran saya. Jadi, kalau Quran kebenaran. Andaipun seandainya saya tidak logis, bukan berarti Qurannya nggak logis. Logika saya belum. Oke, sekarang kalau kamu hanya percaya kepada Al-Quran, tolong jelaskan bagaimana bacaan sholat menurut Al-Quran. Bacaan sholat. Sholat itu kan mengimplementasikan apa yang kita baca pada realitas kehidupan. Enggak. Berarti nggak ada bacaan sholatnya. Berarti kamu nggak sholat begini. Ada nggak? Itu personal individu saya dengan Tuhan saya. Nah, ini Ketika kamu saya berbuat baik, itulah ngeles. sholat. Sekarang dari mana kamu tahu kalau sholat tuh begini? Atau gini aja dah, kamu begini nggak? Itu kan Sebentar, kata Edi. Bang Ulul, kamu begini nggak? Enggak. Udah makin banyak ya teman-teman ya. Satu bilang enggak, satu bilang nggak percaya hadis, satu bilang percaya hadis. Makin hari makin habis. Sebentar, saya naikkan lagi nih. Sebentar, kita kasih naik lagi nih. Sebentar. Ada Suhandi. Ya, Bang Suhandi Muslim, Bang. Ya Muslim. Apa Ya, gimana? Hadis? Gimana nih? Coba nyalain kamera dulu. Suka nyebak-nyebak orang dong, Hadis. Kok nyebak-nyebak Kau orang? Kau nggak paham. Kameramu agama nyalakan Islam. dulu. Kamu enggak. Kameramu nyalakan dulu. Agamamu kau paham. Baik. Kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah. Kamu saja sudah malu jadi orang Islam. Sebentar, kita ke sini. Kok jebak gimana? Orang memang mereka yang ini sendiri gimana sih? Ini Tina bilang Muhammad pendosa. Ulul, Muhammad pendosa nggak? Apa? Langsung pura-pura tuli kan? Muhammad pendosa nggak? Semua manusia itu pasti pernah. Enggak, yang saya melakukan tanya kesalahan. Muhammad pendosa nggak? Muhammad pendosa nggak? Berat Jangan saudara. Pertanyaannya Jangan gitu. takut kepada umat yang mempertuhan Muhammad. Jadi semua manusia yang namanya makhluk pasti pernah melakukan yang namanya salah. Termasuk Muhammad. Termasuk. Oh, berarti Muhammad pendosa. Bukan pendosa. Nah, kan bingung. Jangan di framing gitu. Oke, saya tanya Saka Batu Leong. Bro, Ya, bro. berat saudara. Gimana? Bro Saka. Muhammad itu Yes. Muhammad seorang pendosa nggak? Bukan seorang pendosa, tapi pernah berdosa. Gitu. Berarti dia. Nah, gitu. Oke, seorang yang pernah berbuat dosa disebut Disebut Bedakan Gimana? gini Bang Edi. Nah, gimana kan? Salah. Gini, dengar. Dengar. Belajar bahasa Indonesia dulu, belajar bahasa Melayu dulu. Gini, dengar. Orang yang bekerja disebut
Orang yang bekerja disebut pekerja. Pekerja, oke? Oke. Orang yang memetik buah disebut Pemetik buah. pemetik buah. Orang yang berbuat dosa disebut Pendosa. pendosa. Apakah Muhammad pendosa? Sebentar, apakah Muhammad berbuat dosa? Berbuat dosa. Berarti dia seorang Tidak pendosa. Nah. Jelaskan logikanya, Pak. Aduh, sebentar Lina, atasin Lina. Saudara-saudara Bentar, muslim bentar. nih, Bentar, atasin Bang dah. Edis. Berat kita ini. Oke. Apabila orang bekerja disebut pekerja. Ya. Tapi kalau hanya bekerja 1 kali 2 kali itu bukan pekerja. Bukan. Ya pekerja Hanya juga lah, pekerja harian. Mana ada Bang Edi sini tukang framing itu. Oh, kok tukang framing gimana? Emang betul lah gimana? Jangan menggiring Bang Ede, opini. Bang Ede, ini kan kita main kata-kata nih, ya. Sekarang Main kata-kata. penjual jagung nih. Disebut apa? Penjual jagung. Ya. Ya, kalau Bang Edis cuma jual jagung sekali, masa disebutnya penjual jagung? Pernah jual jagung? Ya sama, tetap juga namanya penjual jagung. Gimana? Berat, saudara. Oke lah, intinya gini. Sekarang saya mau tanya nih sama Bang Saka nih. Ini Bang Ulul dia tidak mempercaya hadis. Aduh, Bang Ulul, turun aja kau. Kalau ndak percaya hadis, gimana sih? Dalilnya itu adalah Al-Quran, hadis. Kok Bang Ulul nggak percaya hadis? Islam ya? Saya kan sudah bilang. Saya iya gitu. Kan banyak hadis-hadis palsu. Ya, itu namanya Ya, itu namanya Nggak percaya sama jangan Bukhari. menyebut hadis secara umum. Hadis Bukhari dia nggak percaya Bang Saka. Hadis sahih, ada namanya hadis dhaif. Gitu. Jangan menyebut, berarti nggak percaya Nabi Muhammad dong. Kalau nggak percaya hadis, Nabi Muhammad juga ngeluarin hadis. Berat, saudara. Makanya bedakan mana hadis mana sunnah. Kalau hadis itu kan riwayat. Adanya hadis itu kan 100 tahun setelah Rasulnya Bang, nggak ada. emang beda kalau sunnah itu sama hadis beda, Bang. Yang Maka dari disampaikan itu, Bang, yang disampaikan Bang hadis Edis itu, makanya apa kalau nggak percaya dipercayaan sama hadis, ya tidak semua hadis dong. Gitu. Oh gitu. Nah Oke, gitu tadi dong. Gitu. tapi intinya Hadis. tadi Bang Ulul sudah bilang bahwasanya dia tidak percaya itu kitab Sahih Waduh, Bukhari dia nggak berat, percaya. saudara. Andai pun ada kambing ngomong bisa ngomong, kok saya sesuai dengan kebenaran realitas kita. Oke. Enggak, Anda percaya nggak dengan kitab Sahih Bukhari? Ya tergantung. Lihat Nah, dulu. tadi nggak percaya, sekarang tergantung. Aduh, besok berenang ini kalau kayak begini nih. Tadi tidak percaya, sekarang tergantung. Besok berenang. Oke lah, ini kita sudah ketemu intinya. Jadinya memang di dalam Islam sendiri memang tidak ada kesepakatan ya teman-teman ya. Satu bilang hadis nggak bisa dipercaya, satu bilang hadis percaya, satu bilang Muhammad pendosa, satu bilang Muhammad tidak pendosa. Intinya satu pertanyaan ada 5 muslim maka ada 6 jawaban. Itu intinya. Saya satu jawaban. Berat, saudara. Iya, satu pertanyaan ditanyakan kepada 5 muslim, jawabannya 6. Oke? Betul? Apa itu? Oke lah ya. Seperti itu. Terima kasih Bang Saka, Bang Ulul, dan Kak Lina. Kita undang muslim yang lain ya. Oke, sama-sama Bang. Terima kasih.